Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Tiara Putri dengan NPM 24782008. Nah, di sini saya akan mengerjakan tugas eh, di ah, mengerjakan tugas di mata kuliah Analisis dan Ilmu Data, yaitu praktikum ke-7 dengan eh, yang dilakukan adalah melakukan data visualisasi. Nah, langsung aja untuk mempersingkat waktu, yaitu yang pertama itu kita di sini pengenalan dan persiapan data. Nah, di sini kita membuat notebook baru kita membuat notebook baru di Google Colab dengan nama seperti ini Praktikum 7, terus nama dan NPM kita. Nah, di sini itu kita mengimpor library analisis. Nah, di sini kita menggunakan Pandas, Saffron, Matplotlib, dan Plotly, teman-teman. Nah, setelah itu kita mengubah di sini kita menambah dataset, teman-teman. Di sini, tambah. Nah, mengubah dataset ke lingkungan kerja. Nah, di sini seharusnya ada. Oh, nggak ada ya. Nah, oke, lanjut aja. Seharusnya di situ. Terus kita di sini di kodenya kita melihat di sini. Nah, menampilkan data 5 informasi data, dev info. Jadi kita melihat informasi datanya, teman. Terus kita melihat eh, awal itu kita eh, lihat baris pertama data, teman-teman. Kita melihat 5 baris data pertama itu outputnya seperti ini untuk 5 baris data pertama. Terus yang kedua itu kita melihat eh, informasi datanya. Nah, informasi datanya itu ada kelas seperti ini, ada 27 kelompok intinya. Terus kita melihat nilai kosong atau missing value-nya di sini. Nah, ini kita melihat missing value-nya, teman-teman. Ini deh, nilai missing value-nya. Nah, setelah melihat missing value-nya, uh, kita melihat kita melakukan static descriptive data numerik. Nah, di sini kita melihat data static numeriknya, teman-teman. Numeriknya. Ini sih. Sini. Nah, yang terakhir itu kita melihat eh cek nilai kosong setelah dikonvers. Nah, ini kita melihat nih cek nilai kosong setelah dikonvers. Nah, hasilnya akan seperti ini. Selanjutnya yaitu yang kedua itu kita melakukan pembersihan dan penyimpanan data. Nah, tahap ini bertujuan untuk memastikan dataset Techno Customer Churn dalam kondisi bersih, lengkap, dan siap untuk kita gunakan atau kita eksplorasi serta visualisasi datanya. Nah, di sini itu yang pertama kita cek nilai kosong sebelum pembersihan ini. Terus kita melihat nilai kosong setelah diisi atau setelah pembersihan. Seperti ini hasilnya. Setelah itu kita mengecek apakah ada duplikat data di sini. Nah, kita bisa ngecek hasilnya di sini duplikat data. Nah, jumlah duplikat data itu ada 0. Jumlah data setelah hapus duplikat itu masih ada 7.043. Nah, setelah itu kita mengecek ada tipe data. Ada cek tipe data di sini, teman-teman. Nah, di sini cek tipe data seperti ini. Ada objek, ins, gitu. Setelah kita mengecek tipe data, kita eh, kita melihat nilai untuk clone setelah dikonveksi. Nah, setelah dikonveksi, nilai itu 0 dan 1. Dataset bersih disimpan sebagai total customer clean CSV, teman-teman. Itu kita membuat file baru gitu. Selanjutnya yaitu visualisasi univariat atau distribusi dan
outlier. Nah, pada kode-kode ini, nah tujuannya adalah untuk itu adalah tapi untuk mengetahui karakteristik masing-masing dari variabel dan mendeteksi adanya outlier. Nah, di sini kita mendeteksi di sini itu yang pertama itu kita bisa melihat histogram dari variabel nabriknya seperti ini, teman-teman. Nah, nah, grafik turun menunjukkan lama pelanggan berlangganan dalam bulan ini. Kita lihat. Nah, yang ini kan. Terus untuk grafik monthly channel yang ini, monthly channel, just distributed tenor itu kan yang ini. Berarti yang monthly channel yang ini, itu kita melihat menampilkan sebaran biaya bulanannya, teman-teman. Berapa nih biaya bulanannya setiap bulannya. Terus untuk yang terakhir itu totalnya, teman-teman. Itu menggambarkan total biaya pelanggan selama berlangganan seperti itu. Nah, untuk yang selanjutnya itu block plots dan variable block plot variable numeric atau deteksi outliernya. Di sini kita eh, mendeteksi outliernya, teman-teman. Di monthly channel itu digunakan untuk melihat sebaran biaya bulanan dan mendeteksi pelanggan dengan biaya ekstrim. Terus kalau yang ini itu kita melihat backward totalnya, teman-teman. Berapa sih total biaya pelanggan selama pelanggan serta adanya variasi besar antara individu. Nah, selanjutnya yaitu eh, distribusi selanjutnya yaitu komplot variabel kategorik, teman-teman. Ini jadi kita melihat grafik churn menunjukkan perbandingan jumlah pelanggan yang tetap 0 dan 1, yang eh, tetap itu 0, 1 itu yang berhenti berlangganan, teman-teman ini. Nah, selanjutnya yaitu yang di sini grafik ini distribute kontrak ini memperlihatkan properti tipe kontrak pelangganan, ada month to month, on year, context, dan 2 years gitu, teman. Nah, selanjutnya yaitu di visualisasi buffering. Nah, tahap keempat ini di sini eh, visuali visuas visiu, visualisasi bivariat atau hubungan dua variabel, teman-teman. Tahap ini bertujuan untuk mengeksplorasi hubungan antara dua variabel untuk menemukan pola perilaku pelanggan. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, ini adalah pola hubungan pelanggan dengan tenor rendah baru berlangganan. Eh, terlebih terlihat lebih sering churn. Nah, variabel terkait turnan menjadi variabel kuat semakin lama pelanggan bertahan, makin kecil kemungkinan churn. Nah, ini hasilnya. Dan yang ini adalah hubungan monthly churn dengan kontrak. Monthly churn dengan kontrak itu yaitu eh, pola hubungan kontrak bulanan memiliki variasi dan median biaya lebih tinggi dibandingkan hmm, kontrak tahunan atau 2 tahun. Nah, variabel terkait churn, jenis kontrak mempengaruhi churn. Pelanggan kontrak bulanan lebih rentan churn. Nah, selanjutnya hubungan kontrak dengan churn. Nah, pola hubungan ini proporsi churn paling besar terhadap pada pelanggan dengan kontrak bulanan. Kenapa? Karena variabel terkait churn, kontrak tipe jelas menjadi indikator kuat churn. Nah, ini di sini ada rata-rata churn berdasarkan jenis kontrak, ada month-to-month, terus on years kontrak, dan 2 years. Nah, yang terakhir, yang terakhir, yang tahap kelima itu visualisasi multivariat atau hubungan banyak variabel. Nah, di sini hubungan banyak variabel yang dimaksud adalah tahap ini bertujuan untuk menganalisis kriteria antara beberapa variabel sekaligus eh, dan menentukan koreksi yang signifikan. Nah, di sini
Nilai koreksi dengan churn tidak terlihat langsung pada headline. Di sini, headline koreksi variabel numerik. Nah, di sini itu tidak terlihat langsung, namun diperoleh dari hasil perhitungan matriks. Koreklasi variabel Turner memiliki koreksi negatif, sedang eh, 0, 0 sekitar 0,35 monthly change karakter positif lemah 0 0,19 ini, terus dan total challenge koreksi negatif itu 0,25, yaitu 0,35 minus 0,35. Oke. Terus di sini kita ada prepot hubungan multivariate antara variabel dengan churn. Nah, di sini hubungan multivariate berdasarkan churn. Bisa teman-teman lihat di sini gambarnya cukup bervariasi. Hasil visualisasi Pripot menunjukkan bahwa pelanggan yang churn cenderung memiliki turun rendah dan total challenge kecil, menandakan mereka merupakan pelanggan baru. Sementara itu, pelanggan yang tidak churn umumnya memiliki turun tinggi dan total chance besar, mencerminkan tingkat loyalitas yang lebih kuat terdapat pula kecenderungan bahwa pelanggan dengan biaya bulanan tinggi lebih beresiko mengalami churn. Untuk di tahap keenam itu adalah visualisasi interip atau tahap ini bertujuan untuk menjelajahi data secara dinamis untuk menemukan integrasi tambahan melalui visualisasi eh, interip interaktif. Nah, selanjutnya yaitu di sini kita pelanggan yang mengalami churn umumnya memiliki turnover rendah, teman-teman. Di sini aku ada contohnya. Ini contoh dari turnovernya bisa kita lihat tuh. Ini turnover rendah. Seperti ini ya, teman-teman. Nah, dan biaya bulanan tinggi menandakan mereka butuh berlangganan namun merasakan terbenamnya biaya. Jenis kontrak bulanan. Yang kedua itu di sini proporsi rata-rata churn berdasarkan jenis kontraknya. Nah, di sini jenis kontraknya memiliki tingkatan churn tinggi. Seperti ini, di month to month ya teman-teman itu dibandingkan kontrakan tahunan atau 2 tahunan. Menunjukkan bahwa pelanggan dengan komitmen jangka panjang lebih loyal. Seperti itu. Nah, untuk yang terakhir itu di sini, itu adalah sebaran biaya bulanan berdasarkan jenis internet internet service. Nah, jenis kontrak bulan memiliki tingkat churn tinggi dibandingkan kontrak tahunan atau 2 tahunan, menunjukkan bahwa pelanggan komitmen ya ya. Soalnya pelanggan dengan layanan fiber optik memiliki biaya bulanan paling tinggi dan tingkat churnnya yang signifikan, sedangkan pengguna DSL cenderung lebih stabil. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada kurangnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.